Islam adalah mafahim bagi kehidupan, bukan sekedar maklumat. Mafahim Islam bukanlah pemahaman kepasturan, bukan pula informasi-informasi kegoiban tanpa dasar. Mafahim Islam tidak lain adalah pemikiran-pemikiran yang memiliki penunjukan-penunjukan nyata, yang dapat ditangkap akal secara langsung selama masih berada dalam batas jangkauan akalnya. Namun bila hal-hal tersebut berada di luar jangkauan akalnya, maka hal itu akan ditunjukkan secara pasti oleh sesuatu yang dapat diindra, tanpa rasa keraguan sedikit pun. Karena itu, seluruh mafahim Islam berada di bawah penginderaan secara langsung, atau pada sesuatu yang dapat diindra secara langsung, yang menunjukkan adanya pemahaman itu. Dengan kata lain, seluruh pemikiran Islam merupakan mafahim, sebab dapat dijangkau oleh akal, atau ditunjuk oleh sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal. Tidak ada satu pemikiran pun di dalam Islam yang tidak memiliki mafhum. Artinya, pemikiran itu memiliki fakta dalam benak dan dapat dijangkau oleh akal, atau dapat diterima dengan sikap terpuaskan akalnya, menenangkan jiwanya dan dipercaya secara pasti bahwa faktanya ada di dalam benak dan apa yang menunjuknya dapat dijangkau oleh akal. Dengan demikian, di dalam Islam tidak ditemukan hal-hal gaib yang tidak masuk akal sama sekali. Tetapi masalah-masalah gaib yang diharuskan Islam untuk diimani adalah masalah gaib yang dapat diterima melalui perantaraan akal, yaitu melalui sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal, yang tidak lain adalah Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Berdasarkan hal ini, maka pemikiran-pemikiran Islam bersifat nyata, faktual, dan ada di dalam kehidupan. Sebab, semua pemikiran-pemikiran ini memiliki fakta di dalam benak, didasarkan pada proses penginderaan dan bersandarkan pada akal. Karena itu, sebenarnya akal manusia menjadi asas bangunan Islam, yakni akidah dan syariat Islam. Akidah dan hukum-hukum Islam merupakan pemikiran yang memiliki fakta dan dapat dijangkau dengan real, baik itu berupa hal-hal gaib ataukah hal-hal nyata. Juga keputusan akal terhadap sesuatu, biasa disebut ide, atau hukum atas sesuatu, sebagai bentuk pemecahan masalah, atau berita dari sumber tertentu dan tentang sesuatu. Semuanya ini ada faktanya dan pasti adanya. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukumnya, hal-hal yang real indrawi atau hal-hal gaib, semuanya adalah kenyataan yang memiliki fakta di dalam benak dan berdasarkan pada akal manusia. Akidah Islamiyah adalah keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada-qadar. Pembenaran terhadap semua ini dibangun dari kenyataan yang ada, dan tiap-tiap dari keimanan tersebut memiliki fakta di dalam benak. Iman kepada Allah, Al-Quran, dan kenabian Muhammad SAW dibina di atas penemuan bahwa eksistensi Allah itu azali, tidak ada awal dan akhir baginya. Dan akal telah menemukan secara indrawi bahwa Al-Quran itu kalamullah berdasarkan kemukjizatannya bagi manusia yang dapat diindra di setiap waktu. Akal pun telah menemukan secara indrawi bahwa Muhammad adalah Nabi Allah atau Rasulnya berdasarkan bukti yang nyata bahwa beliau adalah yang membawa Al-Quran sebagai kalamullah yang membuat manusia tak berdaya untuk membuat yang semisalnya. Maka ketiga hal ini, yaitu wujud atau eksistensi Allah, Al-Quran sebagai kalamullah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dapat ditangkap oleh akal dengan perantaraan indera dan dapat diimani. Dengan demikian, tiga hal di atas memiliki fakta yang dapat diindra dalam benak dan merupakan fakta yang nyata. Adapun iman kepada malaikat, kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil, Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah seperti Musa, Isa, Harun, Nuh, Adam, dibangun berdasarkan kabar dari Al-Quran dan hadis mutawatir. Kaum muslimin diperintahkan membenarkan adanya semua itu. Dan itu semua memiliki fakta dalam benak karena bersandarkan pada sesuatu yang terindra, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir. Berarti seluruhnya merupakan mafahim, sebab merupakan fakta dari pemikiran-pemikiran Islam yang dapat dijangkau dalam benak. Sedangkan iman kepada qada dan qadar dibangun di atas akal berdasarkan pengamatan terhadap perbuatan manusia, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia atau telah menimpa dirinya adalah qada. Dan berdasarkan penangkapan secara akli dan indrawi, bahwa khasiat atau karakteristik yang dimiliki benda bukanlah diciptakan oleh benda itu sendiri. Buktinya, suatu pembakaran tidak akan terjadi kecuali dengan derajat panas atau aturan tertentu. Misalnya pembakaran kayu perlu derajat panas tertentu yang lain dengan pembakaran besi. Seandainya khasiat itu diciptakan oleh api itu sendiri,
maka kebakaran itu dapat terjadi sesuai dengan kehendaknya, tanpa tergantung pada derajat panas atau aturan tertentu. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa khasiat itu diciptakan Allah, bukan ciptaan yang lainnya. Oleh karena qada dan qadar dapat ditangkap oleh akal secara langsung dengan perantaraan indera, maka keduanya itu diimani menjadi fakta dalam benak dan merupakan fakta yang terindera. Dengan demikian, keduanya merupakan mafahim, sebab merupakan fakta dari ide yang dijangkau dalam benak. Berdasarkan penjelasan ini, maka akidah Islam merupakan mafahim yang pasti adanya dan pasti penunjukannya. Akidah Islam memiliki fakta dalam benak seorang Muslim yang dapat mengindranya, atau mengindra sesuatu yang dapat menunjukkannya. Dengan demikian, akidah Islam akan dapat memberikan pengaruh besar terhadap manusia. Sedangkan hukum-hukum syar'i, kedudukannya adalah sebagai pemecahan atas problematika hidup manusia. Di dalam menyelesaikan semua problematika hidup, diharuskan terlebih dahulu mengkaji dan memahami masalah yang dihadapi. Lalu mempelajari hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan problem tersebut, dengan memahami nas-nas syar'i yang berkaitan dengannya. Kemudian pemahaman tersebut dipertimbangkan untuk mengetahui apakah itu hukum Allah atau bukan. Jika penerapan itu tepat, menurut pandangan seorang mujtahid, maka pemahaman itu pun merupakan hukum Allah. Jika tidak tepat, maka dicarilah makna atau nas lain, hingga ditemukan yang tepat dengan permasalahan itu. Dengan demikian, maka hukum-hukum syar'i merupakan pemikiran yang memiliki fakta dalam benak atau yang biasa disebut mafhum. Sebab hukum-hukum syar'i merupakan pemecahan yang dapat diindra untuk suatu masalah yang nyata, yang dipahami dari nas-nas yang ada. Maka berdasarkan hal ini, hukum-hukum syar'i adalah merupakan mafahim. Dengan demikian, sesungguhnya akidah Islam dan hukum-hukum syar'i bukanlah pengetahuan yang semata-mata untuk dihafal, dan bukan pula sekedar pemuas akal. Tetapi, keduanya merupakan mafahim yang mendorong manusia untuk berbuat, menjadikan perbuatannya selalu terkait, terikat, dan teratur karenanya. Atas dasar inilah, maka seluruh ajaran Islam merupakan mafahim yang mengatur kehidupan manusia, bukan sekedar informasi atau pengetahuan semata.